Wa tafilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberi teguran kepada Nahik bin Sinan rahimahullah yang membaca Al-Quran dengan cepat, ya, dengan cepatnya. Ketika dia berkata, saya telah membaca surat Mufassal tadi malam. Abdullah bin Mas'ud pun berkomentar, sangat tergesa-gesa seperti melantunkan syair, seperti melakukan gitu ya. Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang seharusnya, dan sesungguhnya saya hafal pasangan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah dalam satu rakaat. Jadi Ibnu Mas'ud ini luar biasa ya. Beliau juga hafal pasangan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah. Langsung hafalnya gitu ya. Ya ada pendek-pendek ya surat-suratnya. Contohnya juga yang pendeknya itu at-takwir dengan ad-dukhon. At-takwir kan ad-dukhon, atau yang pendek juz 30 lah masih ya, al-mutaffifin dengan abasa ya. Kalau ad-dukhon tuh beda juz ya. Ibnu Mas'ud juga berkata kepada Alqamah yang tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, ayah dan ibuku jadi tebusanmu, bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya bacaan tartil itu adalah hiasan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tartil, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya yang benar, maka itu jadi hiasan buat bacaan Al-Quran yang itu. Ya, ikhwatullah, betapa tidak nyamannya hati ketika misalnya walaupun dia mendengar ayat itu, dia tahu hafal ayat itu, dia hafal dari bacaan kawannya, tapi kawannya tidak membacanya dengan tahsin, dengan misalnya bacaannya kurang panjang atau bacaannya tidak panjang. Walaupun bacaan itu kadang misalnya ada yang mengubah arti, ada yang tidak juga gitu ya, dari yang kurang panjang atau dari yang tidak panjang misalnya, ada yang juga tidak mengubah arti gitu ya, tapi ya masa nggak enak aja gitu ya, masa nggak enak sebenarnya gitu ya. Makanya kan tergetar hati itu ingin mengoreksi gitu ya gitu. Tapi ada ya kalau itu di masjid lainnya gitu, kalau di masjid kami ya saya langsung gitu, kadang kalau ada kesempatan ya saya koreksi juga gitu. Kalau kurang panjang sedikit ya gitu. Jangankan kurang panjang, artinya aja yang salah gitu ya gitu. Ya harus diperbaiki gitu ya. Ibnu Muflih rahimahullah berkata, standar minimal dari bacaan yang tartil apa? Menghindari ketergesa-gesaan yang membuat bacaan nggak jelas. Jadi kalau baca Al-Quran itu ya jangan buru-buru lah gitu, tenang ya, perlahan-lahan. Hanya kan tartil juga perlahan-lahan gitu ya. Sedangkan tingkat sempurnanya adalah dengan perhatikan tajwid dan membacanya dengan santai. Nah, perhatikan tajwidnya gitu. Baca dengan santai. Dan teknis membaca Quran yang pernah sampai kepada Nabi dan para sahabat menunjukkan pentingnya membaca dengan tartil. Baguskan suara juga. Siapa yang membuka kitab-kitab bertema tajwid akan menemukan hal ini dengan jelas dan gamblang. Sehingga kalau jelas bagaimana bacaan tajwid itu ada riwayatnya.
bacaan, kenapa ini panjang, kenapa ini imalah, kenapa ini isma misalnya, kenapa ini baca dengan tashil gitu ya gitu, kalau tahu ya gitu. Kan ada baca-baca seperti itu ya gitu ya. Tapi ya kadang kita kan dengan nggak tahu gitu ya. Mungkin kalau baru lewat ayat itu gitu ya, baru dijelaskan, baru tahu gitu ya gitu. Nah, makanya ini ya, itu ada semuanya riwayatnya gitu ya. Dan sudah jelas ya, hadis, khutbah-khutbah dan nasihat-nasihat tidak satupun riwayat yang menerangkan ketentuan yang sama. Pasti ada ketentuan itu ya berbeda-beda tentang apa ya, tentang khusus bacaan Al-Quran. Makanya kan riwayat bacaan Al-Quran itu beda-beda, setiap bacaannya. Ada riwayat An-Asim ya, Imam Asim, ada Nafi dari Imam Nafi, dari Imam Warsh dan sebagainya gitu ya. Ini yang bacaan kita kan Imam Asim ya, dengan Imam Hafiz sebagai penyampainya ya. Nah, kan ada dalam hal ketenangan juga, dalam hal ketentraman, bagaimana antara orang-orang yang menerapkan kaidah-kaidah tajwid dan orang-orang yang tidak mengindahkan tetapi membacanya dengan cepat. Jadi Huzaifah beliau berkata, saya sholat bersama Nabi pada suatu malam. Beliau pun mulai membaca surah Al-Baqarah dan menyelesaikannya. Kemudian mulai dengan surah An-Nisa dan menyelesaikannya. Kemudian surah Ali Imran dan membacanya sampai selesai. Luar biasa ya. Jadi salatnya Nabi itu apa? Baca surah Al-Baqarah gitu ya. An-Nisa, Ali Imran ya. Kalau kita boro-boro punya baca Al-Baqarah sampai beres ya. Bagaimana baca Al-Baqarah sampai beres ya. Kadang yang hafal saja gitu ya, ya sudah hafal tapi ya lupa lagi gitu ya gitu. Ya apalagi kalau sudah masuk An-Nisa ya. Nabi itu membacanya dengan tenang. Jika membaca ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Jika membaca ayat tentang doa, beliau juga berdoa. Dan jika membaca ayat tentang istiazah, beliau juga berta'awuz. Nah, jika dihadapkan pada pilihan antara kuantitas dengan kualitas bacaan Al-Quran, maka utamakan yang namanya kualitas ya. Nah gini, kalau bulan Ramadan, pernah nggak ya bapak-bapak mungkin ya, atau ibu-ibu yang ikut tadarus ya, atau juga siapapun lah yang ikut tadarus, pemuda gitu ya, ditanya gini, belum selesai khatam Al-Quran teh gitu ya. Belum selesai baca khatam Al-Quran, nah sampai ke tanggal 27 Ramadan atau tanggal mau 30 Ramadan belum selesai. Kita mau udah hatam berapa kali, kalian mau baru hatam berapa kali, 10 kali gitu ya, digituin lah gitu. Maka ini jawabannya ada nih, hadis Zaid bin Thabit ya. Bagaimana pendapat engkau tentang hatam Al-Quran dalam 7 hari? Dia menjawab gini, ya bagus kata Zaid, tapi bahwa saya hatam dalam 2 pekan ya gitu. 2 pekan ya, 2 pekan berarti setengah bulan atau 10 hari lebih saya sukai gitu ya. Tanyakanlah mengapa demikian. Orang itu berkata, oh iya, mengapa? Beliau berkata, supaya saya bisa mentadaburi dan memahaminya. Jadi
bahwa pada pokoknya apa? Tadabbur dan paham Al-Quran itu bukan siapa yang paling cepat hatam, siapa yang berapa kali hatam, bukan. Tapi apa? Tadabbur dan pahami, amalkan, ya, itu. Kai hatam ya ikut dalam hal itu ya gitu. Ikut saja ya sambil hatam gitu ya. Bisa hatam lebih cepat ya, syukur gitu ya gitu. Karena yang pokoknya apa? Tadabbur dan memahami. Ya. Hatam menyusul gitu ya gitu. Ya. Mau hatam dari Al-Fatihah sampai Anas tapi kalau nggak paham isinya ya buat apa juga gitu ya. Tuh. Tapi ya pada pokoknya juga kita harus membacanya ya. Pada pokoknya harus membacanya dengan pahami ya, yang berupaya juga ya sambil menghatamkan gitu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran perlahan tetapi dengan tadabbur seperti orang yang bersedekah dengan sebuah permata yang mahal tuh. Orang yang membaca dengan cepat seperti orang yang bersedekah dengan beberapa permata yang berharga. Hanya berharganya itu dengan satu permata tadi ya sama gitu ya. Bisa jadi harganya itu adalah lebih mahal, tapi dari beberapa permata. Bisa juga sebaliknya lebih murah gitu. Jadi sangat disayangkan. Maka yang benar bahwa seseorang membaca dengan cepat ya batasi juga tujuannya pada satu tujuan. Apa itu? Pahala. Boleh kita mau menghatamkan, sok hatamkan dengan paham. Sok. Tapi tujuannya juga pahala gitu ya. Di antaranya. So, tujuan kita menghatamkan Al-Quran itu adalah pahala ya. Dan para yang membaca Al-Quran dengan tartil serta penuh perhatian sesungguhnya telah merealisasikan seluruh tujuan, mengoptimalkan fungsi Al-Quran dan meneladani petunjuk Nabi dan sahabat beliau yang mulia. Barakallahu.